Saat terbangun dari tidurnya, Samantha melihat wajah John sejenak. Ini sudah pagi dan dia harus segera membuatkan sarapan untuk Edward juga membangunkannya. Samantha mengelus wajah John sejenak dan menciumi bibirnya sekilas. Setelah itu dia bangun dan keluar dari kamar itu. Samantha segera berjalan menuju dapur dan di sana tampak para pelayan sedang sibuk dan menghentikan pekerjaan mereka saat melihat kedatangannya. "Hai, morning," sapanya. Para pelayan itu hanya menunduk hormat padanya. Mereka bingung, siapa wanita yang berada di rumah bosnya? Samantha hanya cuek saja mendapati tatapan dari para pelayan di sana dan berjalan ke arah kulkas untuk mengambil bahan makanan karena dia ingin membuat sarapan untuk Edward. Samantha mengeluarkan beberapa bahan makanan dari sana dan mulai sibuk menyiapkan sarapan untuk Edward. "Baby, apa yang kau lakukan?" John berdiri di sana dan saat kedatangannya para pelayannya segera undur diri. "Aku sedang membuat sarapan untuk Edward," jawabnya. John tersenyum dan menghampirinya. Pria itu memeluk Samantha dari belakang. Dia menundukkan kepalanya dan menciumi leher Samantha. "Morning baby," sapa John sambil melakukan aksi nakalnya. "John." "Yes." Samantha memejamkan matanya, menahan diri. "Jangan ganggu." Samantha mengangkat pisau yang sedang dipegangnya di hadapan John. John terkekeh dan mengeluarkan tangannya dari dalam sana dan memeluknya. "Baby, apa yang akan kau lakukan hari ini?" "Mengantar Edward ke sekolah." "Ron bisa melakukan itu." "Tidak perlu, aku bisa melakukannya." "Oh, ngomong-ngomong John, kemana Bibi Ann?" "Semenjak Edward dibawa olehmu aku lupa dengannya." "Oh, aku meliburkannya." "Apa kau masih memerlukan tenaganya?" "Maib." "Sayang, kau tinggal menghubunginya jika kau masih perlu." Samantha meletakkan pisau yang dipegangnya dan memutar tubuhnya. Dia segera melingkarkan tangannya di leher John dan mencium pipinya. "Baby, aku harus mandi," bisik John. "No." John membalas pelukan Samantha dan mereka berpelukan untuk beberapa saat di sana. "Apa kau mau mandi denganku?" goda John. "No." "Baby, setelah menikah nanti aku mau kita mandi bersama setiap hari." "Dalam mimpimu," jawabnya sambil tersipu malu. John tersenyum dan mencium wajahnya dan setelah itu dia pergi dari sana untuk mandi. Sedangkan Samantha kembali membuat sarapan yang tertunda. Setelah selesai Samantha masuk ke dalam kamar di mana dia tempati semalam bersama Edward. Di dalam tampak Edward sudah terbangun dan melihat sekelilingnya dengan heran. "Good morning honey," sapanya. "Mom, where are we?" "Ini di rumah Daddy sayang." Samantha mendekati Edward, naik ke atas ranjang dan mencium wajah pria kecil itu. "Apa tidurmu nyenyak?" Edward mengangguk. "Jika begitu, ayo mandi," ajaknya. Tidak lama kemudian Edward sudah siap dan sudah duduk di meja makan untuk memakan sarapannya. John keluar dari kamarnya dan tersenyum melihat kedua orang itu yang sedang duduk di meja makan. Dia sudah seperti melihat masa depannya kelak, melihat Samantha duduk bersama anaknya nanti. Samantha segera bangkit berdiri saat melihat kedatangan John. Wanita itu segera berjalan mendekatinya. "Apa kau mau sarapan?" "No baby, aku harus segera pergi." Samantha membenarkan dasinya dan mencium bibirnya. "Hati-hati di jalan." "Kau juga sayang. Ron akan mengantar kalian berdua dan tidak perlu khawatir, aku sudah mengutus beberapa orang untuk menjagamu dan Edward." John segera menghampiri Edward dan menggendongnya. Dia juga mencium pipi Edward dan setelah itu, dia pergi dari sana untuk menghadiri rapat.
Dia juga ingin membicarakan hal penting dengan asisten pribadinya Billy. Selama mengikuti rapat, John hanya mendengarkan anak buahnya, tapi pikirannya melayang entah kemana. "Master?" "Ya." Semua anak buahnya sedang melihat ke arahnya, menunggu jawaban darinya. "Bagaimana menurut Anda?" tanya salah satu anak buahnya. "Apanya?" John benar-benar tidak mendengar pertanyaan mereka. Semua saling pandang. Ada apa dengan bosnya? "Rapatnya cukup sampai di sini, lain kali akan dilanjutkan," perintahnya. Para anak buahnya mengangguk dan membubarkan diri. Ruangan itu mulai sepi dan hanya tinggal John dan Billy saja di sana. "Billy, siapkan pesawat karena sore ini aku akan pergi ke New York untuk menemui Franz Rional," perintahnya. "Siap, Master." John segera bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Tidak bisa mengulur waktu lagi karena apapun bisa dilakukan oleh Franz. Dia tidak langsung kembali karena harus menandatangani beberapa berkas penting. John berada di kantornya sampai jam makan siang dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, pria itu kembali ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, John masuk ke dalam dengan cepat. Dia harus memberitahu pada Samantha bahwa dia akan pergi ke New York sore itu. Dia juga meminta Ron yang berada di depan pintu untuk menyiapkan barang yang dia butuhkan nanti. Di ruang tamu, tampak Samantha bersama Edward sedang membuat sesuatu. "Apa yang kalian lakukan?" Edward menghentikan tangannya yang sedang sibuk mewarnai gambar dan segera berlari ke arahnya. "Daddy!" teriaknya. John segera membawa Edward ke dalam gendongannya. "John, kenapa kau sudah kembali?" John segera membawa Edward dan duduk bersama Samantha. Edward turun dari gendongannya dan kembali mewarnai gambar yang ada di depannya. "Baby, aku harus pergi." "Kemana?" "New York." "Apa akan lama?" "I don't know." "Apa kau mau ikut? Kau bisa pulang ke rumah orang tuamu." "Tidak mau, lagi pula rumahku bukan di New York." "Di mana?" "Colorado. Setelahnya kita bisa mampir ke sana." "Tidak mau, aku malas pulang." "Baby, apa kau tidak rindu rumahmu?" "Entahlah, mungkin aku sudah lama tidak pernah pulang jadi rasanya malas," jawabnya. John hanya tersenyum dan mengelus kepalanya. "Baby, dengarkan aku baik-baik." John memegang tangan Samantha dan menatap mata wanita itu dengan serius. "Selama aku pergi berhati-hatilah. Walaupun aku menempatkan pengawal untuk menjaga kalian, tapi itu tidak menjamin 100% keselamatan kalian. Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai dan ingat, jika ada apa-apa segera hubungi aku." Samantha tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tidak perlu khawatir John, aku bisa jaga diri. Aku harap Franz tidak melakukan apapun padamu," kata John lagi. "Tidak perlu khawatir, dia tidak akan pernah tahu aku berada di sini." "I hope so." "Tuan muda, barang Anda sudah siap." Ron menyela pembicaraan mereka dan meletakkan sebuah koper kecil di atas lantai. John mengangguk dan bangkit berdiri. "Edward, Daddy akan pergi beberapa hari jadi jagalah momimu." "Where are you going, Dad?" "Daddy pergi karena ada urusan sayang." John memeluk Edward sejenak dan setelah itu, dia berjalan mendekati Ron. Samantha mengikutinya dan memegang tangannya. "John, berhati-hatilah." "Of course baby, jagalah dirimu dan Edward baik-baik." John menarik Samantha ke dalam pelukannya dan sebelum pergi, John mencium bibir Samantha. Samantha berdiri di depan pintu melihat kepergian John. Dia tidak tahu apa yang mau John lakukan di New York, tapi dia berharap John bisa cepat kembali dalam keadaan baik-baik saja.
Saat meninggalkan Samantha dan Edward, John berharap Franz tidak melakukan apapun terhadap Samantha dan Edward. Tapi tidak ada yang tahu, pria itu sedang menjalankan rencananya. New York waktu setempat. Seorang pria sedang duduk meringkuk di gang sempit sambil memakan makanan sisa yang dipungutnya di tong sampah. Pria itu sudah lama hidup sebagai homeless sejak kejadian pembantaian keluarganya. Tapi berkat pertolongan pelayan pribadinya, pria itu dapat melarikan diri dan selamat. Ya, pria itu adalah Franz Rional. Tapi selama beberapa tahun, kehidupannya sungguh menyedihkan karena wajahnya yang cacat dan ditakuti oleh setiap orang yang melihatnya. Setiap orang yang melihatnya akan menyebutnya sebagai ogre. Karena dikucilkan oleh orang-orang membuatnya berharap tidak selamat dan ikut terbantai dengan keluarganya waktu itu. Pelayan pribadi yang menolongnya mati setelah membawanya, pria itu tertembak saat membawanya lari. Franz Rional memeluk lututnya di atas jalanan yang basah. Hiruk-pikuk kota New York membuatnya seperti tikus saat orang-orang melihatnya. Tidak ada yang berani mendekatinya karena wajahnya, bahkan para homeless lain lari saat melihatnya. Franz Rional memakan makanan di tangannya yang sudah mulai terlihat membusuk. Dia tidak punya pilihan karena bagaimanapun dia harus tetap bertahan. Tujuannya bertahan hidup agar pengorbanan pelayan pribadinya tidak sia-sia dan tentu saja untuk balas dendam, membalas orang yang telah membunuh semua anggota keluarganya dan yang telah membuatnya hidup seperti itu. Over here master, anak buahku melihatnya ada di sini. Suara seorang pria di ujung gang membuat Franz Rional terkesiap dan melihat ke arah datangnya suara. Selama ini tidak ada yang mau datang di tempat kotor itu, tapi dari ujung jalan tampak seorang pria sedang memegangi payung untuk memayungi seorang pria lainnya. Karena memang kondisi cuaca yang buruk dan hujan rintik-rintik yang tidak juga berhenti sedari tadi. Franz Rional bangkit berdiri saat melihat kedua orang itu berjalan mendekatinya. Dia tidak tahu mereka siapa, tapi jika itu polisi maka dia harus lari. John dan Billy yang sudah tiba masuk ke dalam gang sempit dan basah. Bau tidak sedap menyeruak kemana-mana, bahkan binatang menjinjikan pun berlarian di mana-mana. Billy menunjuk ke seseorang yang berdiri di ujung gang, sedangkan John melihat seorang pria yang terlihat menyedihkan. Rambut dan janggut yang sudah panjang dan berantakan, serta pakaian yang sudah compang camping, tapi dia bisa tahu itulah pria yang dia cari dari wajahnya yang hancur. Pria itu bahkan begitu waspada saat melihat kedatangannya. Franz Rional, tanyanya. Siapa kau? Tanya Franz dengan curiga. Selama ini tidak ada yang tahu siapa dirinya. Dia bahkan menyembunyikan diri supaya tidak ditemukan oleh pembunuh yang telah membunuh keluarganya. Aku bukan siapa-siapa, aku datang ke sini untuk menawarkan bantuan untukmu. Franz melotot tidak percaya, apa ini bantuan dari langit? Tapi dia tidak akan percaya begitu saja, bisa saja pria itu yang telah membunuh semua keluarganya dan berpura-pura mengenalnya. Kau salah orang, jawabnya. Oh, jadi aku salah. Tapi tidak akan ada lagi orang yang memiliki wajah sepertimu. Pergi. Usir Franz dengan sinis. John dan Billy tidak bergeming dari tempatnya, mereka tahu, Franz hanya sedang berhati-hati. Jika kita salah orang maka mari kita pergi, kita harus menemukan Franz Rional yang asli dan membantunya membalas dendam. Ujar John pada Billy. Mereka berdua memutar tubuhnya, pura-pura hendak pergi dari sana. Tunggu. Franz menghentikan langkah kedua orang itu. Siapa kau sebenarnya? Ada tujuan apa datang mencariku? Franz, aku akan memberikan satu penawaran padamu. Tapi jika kau menolak maka aku tidak akan memberikan penawaran lainnya. Apa itu? Tanya Franz dengan cepat. Ikutlah denganku maka aku akan membantumu balas dendam.
Franz terdiam sejenak, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Memangnya siapa kau?" tanyanya dengan suara menghina. "Memangnya kau tahu siapa yang membunuh keluargaku? Aku rasa kau hanya bercanda saja. Bahkan polisi tidak tahu siapa yang membunuh keluargaku, tapi kau..." Franz kembali tertawa, peristiwa pilu yang dia alami 3 tahun lalu kembali terngiang di kepalanya. Franz mengusap air matanya yang keluar dari sela-sela tawanya. Itu bukan air mata gembira, tapi itu air mata kesedihan saat harus mengingat kembali kejadian 3 tahun lalu di mana dia harus menyaksikan keluarganya dibantai begitu saja. Bahkan dari berita yang dilihatnya, polisi berkata bahwa tidak bisa menemukan orang yang membunuh keluarganya dan menutup kasus itu begitu saja. Tapi pria yang sedang berdiri di depannya ini berkata jika akan membantunya balas dendam. Sungguh sebuah lelucon yang sempurna. "Billy." John memberikan isyarat kepada asistennya. "Franz, Master menawarkan kerjasama denganmu. Jika kau mau, kau cukup mengikutinya, maka Master akan membawamu menemui pembunuh keluargamu." "Master?" Franz melihat penampilan John dari atas sampai ke bawah. Memang tidak terlihat seperti orang biasa, tapi dia tidak boleh percaya begitu saja, bukan? "Kenapa kau ingin menolongku?" tanyanya. "Anggap kau sedang beruntung. Apa yang kau inginkan sebenarnya?" "Tidak ada," jawab John lagi. Franz masih melihat John dengan penuh selidik. Apa pria itu tidak sedang menipunya? "Pertimbangkanlah, aku akan membantumu keluar dari kehidupanmu saat ini. Aku akan membantumu merebut kembali hak milikmu yang seharusnya memang milikmu, dan aku akan mempertemukan kau dengan pembunuh itu." "Siapa? Memangnya siapa pembunuh itu?" tanya Franz penasaran. Jika pria itu bisa menjawab, maka dia akan mempercayainya, dan jika jawabannya masuk akal. Percaya atau tidak, dia adalah supir pribadi ayahmu. Franz melotot tidak percaya, supir pribadi ayahnya? Franz Leonardo? Dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh ayahnya. Jangan mengatakan lelucon yang bodoh, bukankah dia juga terbunuh waktu itu? Sayang sekali, kau terlalu naif. Seharusnya pelayan pribadimu tidak perlu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Ketahuilah, sekarang Franz Leonardo sedang menempati posisimu dan menikmati semua milikmu. Jelas, John. Franz menatap kedua pria itu dengan tajam. Haruskah dia mempercayai mereka? Tapi mungkin ini kesempatannya. Jika tidak, dia akan mati di jalanan cepat atau lambat tanpa bisa membalas kematian keluarganya. Walaupun nantinya dia akan hidup kembali di jalanan, dia tidak akan keberatan. Asalkan keinginannya untuk balas dendam dapat terwujud sebelum dia mati dan agar pengorbanan pelayan pribadinya tidak menjadi sia-sia. Tell me, who are you? Kenapa kau tahu namaku saat melihatku, dan kenapa kau bisa tahu siapa pembunuh keluargaku? Tanyanya. Aku. Kau tidak perlu memusingkan siapa aku, tapi yang paling penting, maukah kau ikut denganku? Tanya John pula. Franz menelan ludahnya sejenak dan meremas makanan yang hampir busuk di tangannya. Aku akan ikut, aku akan mengikutimu. Jawabnya. John menyunggingkan senyumnya dan Franz Lionel mengambil keputusan yang tepat. Bagus. Pria itu segera memutar langkahnya dan Billy mengikutinya dari belakang. Franz melihat kedua orang itu dan mulai mengikuti mereka. Semoga ini adalah kesempatan bagus untuknya balas dendam.